Penginderaan jauh saat ini bukan hanya menjadi alat bantu dalam menyelesaikan masalah. Begitu luasnya ruang lingkup aplikasi penginderaan jauh, sehingga bidang tersebut telah menjadi semacam kerangka kerja dalam menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan aspek ruang, lingkungan, dan kewilayahan. Cepatnya perkembangan teknologi menghasilkan banyak produk penginderaan jauh yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai macam bidang kajian, mulai dari kelautan, permukiman, cuaca, geologi, vegetasi, hidrologi, tanah, dan sebagainya. Pada tahun 2013, telah diluncurkan satelit Landsat 8 yang hingga saat ini telah merekam hampir seluruh kawasan di muka bumi secara terus-menerus. Citra satelit ini memiliki resolusi menengah pada saluran-saluran multispektral sebesar 30 meter dan memiliki saluran tampak atau visible band yang sangat dibutuhkan untuk kajian objek-objek perairan. Citra ini dinilai potensial untuk menginventarisasi habitat bentik di seluruh wilayah Indonesia karena dapat diunduh secara gratis dengan mudah dan cepat, sehingga dapat dimanfaatkan kapanpun. Selanjutnya, masking citra. Masking citra dilakukan dengan menghilangkan objek daratan dari wilayah kajian. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan proses klasifikasi secara digital. Terlihat pada tutorial yang kami tampilkan. Transformasi Lisenga. Metode Lisenga dikenal dengan nama metode Depth Invariant Index atau koreksi kolom air. Metode ini menghasilkan indeks dasar yang tidak dipengaruhi kedalaman dan berhasil baik pada perairan dangkal yang jernih seperti di wilayah habitat terumbu karang. Klasifikasi. Lisenga menegaskan bahwa untuk mendapatkan korelasi linear yang benar, maka perlu dilakukan training sampel pada substrat dasar perairan yang homogen pada kedalaman yang berbeda. Transformasi Lisenga merupakan salah satu metode koreksi kolom air yang dilakukan dengan mencari rasio koefisien atenuasi kombinasi dua band tampak pada citra. Proses mendapatkan nilai koefisien atenuasi diawali dengan memilih training area pada lokasi kajian. Tujuan dilakukan training area yaitu untuk mendapatkan informasi jenis habitat bentik yang sama, namun berada di kedalaman yang berbeda. Citra tersebut kemudian diklasifikasi dengan metode Supervised Classification. Selanjutnya akan ditampilkan citra dari masing-masing individu. Pada sistem kerja metode terbimbing atau supervised, analis terlebih dahulu diharuskan menetapkan beberapa training area atau daerah contoh pada citra sebagai kelas lahan tertentu. Penetapan ini berdasarkan pengetahuan analis terhadap wilayah dalam citra mengenai daerah-daerah penelitian. Nilai-nilai piksel dalam daerah contoh tersebut kemudian digunakan oleh komputer sebagai kunci untuk mengenali piksel yang lain. Daerah yang memiliki nilai piksel sejenis akan dimasukkan ke dalam kelas lahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi dalam metode analis ini, analis mengidentifikasi kelas informasi terlebih dahulu yang kemudian akan digunakan untuk menentukan kelas spektral yang mewakili kelas informasi tersebut. Oleh karena itu, mengapa citra setiap anggota kelompok satu berbeda-beda? Hal ini disebabkan karena perbedaan pengetahuan analis terhadap wilayah dalam mengenali citra sebagai daerah-daerah penelitian. Metode supervised classification yang digunakan yaitu metode maximum likelihood. Metode ini mengasumsikan bahwa statistik untuk setiap kelas di masing-masing band yang terdistribusi secara normal dan menghitung probabilitas bahwa setiap piksel yang diberikan memiliki kelas tertentu. Dari kelima citra yang telah ditampilkan, citra yang terpilih untuk dibahas lebih lanjut pada video kali ini adalah citra yang dibuat oleh Afifa Nurfadila. Jadi, alasan kami memilih citra tersebut karena zona yang ditampilkan pada citra sudah cukup sesuai dengan
kondisi yang ada di lapangan, di mana zona yang paling dekat dengan pemukiman adalah zona lamun, kemudian zona berpasir, dan bagian terluar yaitu karang. Hal ini juga dibuktikan dengan peta Pulau Baralompoa, di mana pada peta tersebut ditampilkan bahwa zona yang paling dekat dengan pemukiman adalah zona lamun, kemudian zona berpasir, dan zona terluar adalah zona karang.